Selamat siang teman-teman horor. Pada siang hari ini kami dari TKS Taksuprem Siwo melakukan survei di suatu tempat yang kiranya menurut mitos orang tua, sebelum jalan ini berubah menjadi jalan aspal, dulu satu-satunya jalan yang menuju ke kota, nggih. Nah, mitos yang berkembang, orang tua bilang di sini lokasinya sangat mistik sekali karena memang pada zamannya itu masih berkembang ya mitos-mitos baik dari orang yang ada di sekitar ini, baik yang sedang sering melakukan jalan menuju ke kota. Ya, mitosnya berkembang di sini banyak makhluk-makhluk yang gentayangan ya, makhluk-makhluk gaib yang bergentayangan. Karena di sekitar ini, di sebelah baratnya ada sungai besar yang berbentang, di atasnya ada areal tegalan ya, yang banyak ditumbuhi bermacam banyak tumbuhan sehingga mendukung suasana di sekitar wilayah ini ya. Nah, disampaikan juga kepada orang tua kita dulu di sini di sebelah selatan, kira-kira lagi 15 meter dari saya berdiri di sini, dulu ada batu besar ya. Sekarang karena sudah ada jembatan batu besar, konon ini di sana kalau malam-malam ya, karena jalannya satu-satunya di sini, sering masyarakat lewat di sini kalau kira jam 12 malam, hari-hari baik, ada makhluk-makhluk yang keluar bermain di sini. Nah, karena di sini kalau mau lewat ke kota melalui jalan sungai, belum ada jembatan ya. Nah, untuk itu teman-teman horor, perlu saya sampaikan, kiranya tempat ini hari ini saya survei karena dari lokasi mendukung saya untuk penelusuran atau live ya. Nah, ini juga disampaikan kepada masyarakat kalau lewat lebih baik, karena pada umumnya masyarakat kami di sini kalau melalui jalan ini prosesnya untuk ya berdagang di kota harus lewat di sini ya, satu-satunya jalan yang memang kita bisa lewati untuk sampai di kota, sehingga banyak ya ditemukan makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk jadi-jadian ya di sini juga banyak, sehingga kami selaku generasinya ya mencoba sekarang untuk mengulik apa benar yang disampaikan oleh masyarakat, oleh orang tua kita, bahwa tempat ini, wilayah ini ya bahasanya seram ya. Nah, ini pada siang hari ini kami di TKS melakukan survei wilayah ini. Perlu juga saya sampaikan ya teman-teman, sebelum ada jembatan ya, karena ini di sebelah barat saya ada sungai besar. Kalau melalui jalur ini apabila musim hujan ini perlu menunggu air ini supaya ya mengecil baru kita bisa lewat, karena arus jalan kita di sini tidak ada yang lain, arus di sini gitu, sehingga ya banyak kejadian-kejadian yang terjadi menunggu air itu surut, sehingga kita duduk di tempat-tempat yang memang aman dari air. Nah, sehingga sering dilihat makhluk-makhluk yang menghuni di sini keluar. Nah, karena kebiasaan masyarakatnya, karena mau tidak mau harus melewati jalan ini, sehingga kita selaku manusianya harus pasrah, berserah diri, karena memang kita pada dasarnya tujuannya tidak mengganggu, sehingga ya makhluk itu pun tidak mengganggu, kecuali yang mungkin platnya L ya,
itu sering menakut-nakuti. Ada bentuk-bentukannya kera, ada bentukannya seperti ya apa wanita cantik yang di belakangnya bolong punggungnya itu sering terjadi di sini, diganggu. Tetapi karena sudah kebiasaan masyarakatnya, itu dianggap tidak ada ya. Tetapi kami dari Taksukrep Siwo akan mencoba surveinya wilayah ini dari bawah sampai ke atas ya. Itu teman-teman yang mungkin sekilas cerita atau rumor yang mungkin yang bisa sampaikan lewat kesempatan ini. Nah, informasi atau rumor ini kita dapatkan dari masyarakat atau orang tua kita yang sudah pernah melakukan perjalanan lewat jalan ini, sehingga apa yang kita sampaikan hari ini mungkin tidak membuat-buat, memang benar-benar adanya seperti itu. Nah, walaupun sekarang sudah zamannya maju ya, sudah aspal sekarang, tempat ini juga kalau malam ya juga horornya, mistiknya ada, karena kebetulan jalan ini belum lengkap diterangi oleh lampu penerangan jalan, sehingga ya mencekam keadaannya di sini gitu. Kalau sendiri lewat di sini rasanya ya tidak berani lah gitu, tidak berani, karena ya dari cerita-cerita orang tua itulah yang memang kita berpikir dua kali untuk sendirian ke sini, walaupun sekarang jalannya sudah jalan aspal. Nah, itu sekilas cerita yang sampaikan lewat rumornya orang tua kita dulu gitu. Sahabat horor, ayo kita naik ke atas. Ya, di sini memang pohonnya banyak ya, indah sekali. Ini mendukung suasananya di sini mistik ya. Dari tempat saya berdiri sekarang, saya mau naik jalurnya memang sepanjang 40 meter ya. Ini mistik sekali ya, horor ya. Ya, apabila malam hari, apalagi ada pas hari-hari baik ya, sehingga masyarakat yang tidak pernah jalan ini berpikir untuk melewati jalan ini malam-malam ya, sehingga kalau mau ke sini harus berdua, tidak harus ada pendamping kita ya. Kalau tidak begitu rasanya berpikir dua kali untuk melewati ini ya. Teman-teman horor, sekitar ini di wilayah ini ya juga berkembang ya, juga mitos ada ya sesuatu ya, tempat untuk mengumpulnya makhluk gaib ya. Dulu waktu belum diaspal ini ada batu besar ya di sekitar sebelah di bawah itu, di bawah. Nah, di sana tempatnya bermain baik makhluk gaibnya maupun makhluk yang berplat L ya, sehingga kita kalau sudah sampai di tempat yang ada batunya itu mulailah ada rasa-rasa merinding, rasa takut dan yang lainnya, sehingga kita di sini, masyarakat di sekitar ini jarang mau keluar lewat dari jam 7 malam ya, karena tempat ini memang benar-benar ada mistiknya, seremnya, angkernya di sini. Itu yang mungkin yang sampaikan ya dari TKS mencoba survei pada siang hari ini. Ya, sekarang saya mau menuju ke suatu tempat ya, yang rumor dari orang tua kita di sebelah utara ini. Dulu konon ada tempat kuburan ya, kuburan untuk orang Hindu ya.
Nah, di sini berkembang tempatnya kuburan Kanas. Ya, dulu karena dekat dengan permukiman, perkampungan, apabila kita melakukan suatu pembakaran mayat, asapnya naik ke barat, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya itu merasa terganggu ya, sehingga kuburan ini dipindahkan ke atas, kira-kira lagi 1 kilo ya. Ini kira-kira kuburan ini dari tahun 66 ya, 66 ya, kurang lebih ini masih ada di sini. Nah, sekitarnya tahun itu sudah pindah ke atas kuburannya karena ada masyarakat yang terganggu dengan asap-asap pembakaran mayat ya. Ayo, tadi kita ke lokasi, kita tunjukkan tempat kita di mana kuburan yang kemarin ya, dulu ya, yang dipakai oleh masyarakat kalinya ya. Ya teman-teman, sahabat horor, inilah lokasi kuburan yang sekarang berubah menjadi sebuah persawahan yang sudah dibentuk oleh petani ya. Ya, dulu berkembang awal dari proses penggarapan bentukan sawah ya, karena ini tempatnya kuburan ya, banyak ya tulang belulang di sini. Ada banyak sekali, sehingga dari tahun ke tahun sampai sekarang, karena sudah hampir 90 tahunan ya, ini sudah tidak ditemukan lagi ya tulang belulang bekas penguburan mayatnya ini. Sekarang sudah menjadi sebuah persawahan yang mungkin sudah tidak ada lagi tulang belulang yang ditemukan ya, karena sudah terlalu lama. Nah, kalau dulu sebelum kita pindah ya, mau ada kematian di sini, jalannya lewat areal persawahan khusus dibuatkan untuk jalan untuk membawa mayat apabila ada yang meninggal masyarakatnya, untuk sampai di lokasi ini gitu. Nah, memang rumit sekali kita dari atas turun ke bawah. Apalagi jalannya dulu belum ada jalan seperti sekarang, jalan aspal. Masih ada jalan setapak yang kiranya belum diprogramkan oleh pemerintah. Dulu memang membawa mayat dari areal persawahan dibuatkan jalan setapak untuk bisa membawa mayat sampai di lokasi ini ya. Tempatnya lokasinya memang di depan jalan ya, memang sudah berbentuk persawahan. Nah, mitos juga berkembang karena memang ini tempatnya kuburan dulu ya. Mungkin masyarakat yang mungkin sudah mendahului kita karena dipindahkan, gimana ceritanya dulu ya. Sekarang sudah mulai ya mencari tempat untuk ya namanya makhluk kesasar ya, mencari tempat untuk tempat tinggal ya. Nah, sekarang di sekitarnya di sebelah selatannya sudah banyak juga tumbuh pohon-pohon yang besar. Nah, sehingga ya tempat bekas kuburan ini mungkin sudah ya tidak lagi bermasalah karena di sekitar sudah ada tempat makhluk-makhluk yang kesasar ya dulunya ya, sudah bisa ya, punya tempat yang baru ya, sehingga penyakap atau penggarap yang mengerjakan lahan ini
tidak pernah diganggu lah gitu. Itu yang mungkin sekilas rumor yang bisa sampaikan ya kepada teman-teman. Kiranya ini tempat kuburannya sudah biasa, karena makhluk-makhluk yang lain sudah pindah ke tempat ya pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya, apalagi di sebelah baratnya ada sungai besar, juga ditumbuhi juga banyak pohon-pohonan ya, sehingga mendukung suasana dari makhluk-makhluk di luar kita selaku manusia pindah gitu. Nah demikian dari survei kami ya di lokasi ini. Mudah-mudahan waktu kami bisa akan kita lakukan live di malam hari, karena hari ini kita melakukan survei. Nah menurut rumor-rumor yang berkembang yang diceritakan oleh orang tua kita terdahulu ya gitu. Ya demikian dari TKS ya. Mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan mungkin teman-teman bisa punya rasa penasaran yang sehingga kita akan tindak lanjuti dengan live-nya malam. Tunggu kami di live. Selamat siang Pak Samudi. Kami dari Taksu Krepsio ya akan mengulik sedikit tempat ini di wilayah ini. Konon ya, menurut cerita orang tua, rumor yang diberikan oleh orang tua kita, katanya ya di sini ya wilayahnya mistis. Yang saya tanyakan apa benar menurut ya juga Pak selaku masyarakat di sini, rumor-rumor yang diinformasikan kepada orang tua kita dulu. Silakan. Ya memang betul Pak Mang, seperti apa yang Pak Mang bilang tadi. Di sini sebenarnya kan dari cerita-cerita orang tua kita dulu, di sini kan memang tempatnya agak angker lah sebelum di atas 5 tahun itulah, di atas 5 tahun ke depan itu 5 tahun ke belakang. Karena di sini banyak ya barang-barang halus lah, makhluk halus maksudnya ya. Tapi selama ini saya tidak pernah nemukan kan gitu, tapi dari cerita orang dan di sini yang sering lewat di sini. Nah, dan juga di sini saya juga dulu sering-sering jalan di sini juga. Memang agak angker tempatnya gitu. Nah, apa yang diceritakan orang tua, juga orang tuanya bapaknya ya tahun 10 tahun atau 15 tahun yang lalu lah gitu. Karena ini kan sudah jalannya sudah aspal sekarang. Sebelum aspal itu kan menurut rumor ya, mungkin bapaknya dapat diceritain sama orang tua bagaimana sih situasinya di sini ya 15 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu lah. Dan menurut cerita orang tua bapaknya, mungkin ada cerita-cerita pada bapaknya oleh orang tua ya, mungkin bisa diceritakan ya. Memang sih orang tua kita dulu, termasuk kakeknya, bapak saya juga sering cerita-cerita itu masalah keadaan di sini memang ya menyeramkan lah, karena dulu di sini kan masih berbentuk pohon-pohon besar dulu di sini ya, yang kan di pohon tersebut lah barang-barang makhluk halus ya. Makhluk halus itu bergentayangan atau rumahnya memang di sana katanya, macam rangde itulah yang katanya pernah ditemui dulu kan sama orang tua kita. Ya, seiring berjalannya dengan waktu kan perkembangan zaman, terus sudah adanya listrik masuk kan, ya mulai ada penerangan, itulah agak berkurang lah. Kalau sekarang masih lah ada yang di sebelah sini, kalau mau nyari malam itu pasti ada lah barang halus itu yang tempat sini. Di bawah ini sampai ke utara itu masih seram lah, menyeramkan di sana. Kalau mau nyari malam lah, nyari makhluk itu lewat mediasi. Ya, mungkin mitos atau cerita dari orang tua mungkin
saya dengan bapaknya mungkin sama ya, diceritain sama orang tua. Mungkin juga saya ingin tahu ya, atau bapaknya tahu, karena di sini tempatnya ya angker ya. Nah di sini sebelahnya ada bekas kuburan. Mungkin bapak bisa ceritakan sebelum awal mungkin tahu ya, sebelum proses pengolahan bekas kuburan menjadi tanah persawahan ini, mungkin ada hal-hal ganjil yang ditemukan oleh penggarap ya. Mungkin Pak tahu, bisa diceritakan? Menurut saya sih enggak, kalau di ininya sih enggak ada. Cuman ceritanya yang saya dengar cuma ini bekas apa namanya? Bekas setre, tempat pembakaran mayat. Itu yang saya dengar dari orang tua. Nah, seiring berjalanan waktu, karena mungkin istilahnya setiap kali ada pembakaran dulunya kan asapnya naik ke atas kan, karena dekat dengan puri. Di sini kan ada puri, ada yang puri gede, puri Kanginan, terutama yang puri Kanginan ini yang paling dekat. Nah, di sana mungkin karena asapnya mungkin masuk ke sana entah gitu. Nah, mungkin dipindahlah ke utara di sana gitu. Jadi di sini dipergunakan untuk sawah sekarang. Itu yang saya tahu ceritanya. Ya berarti situasi proses awal perubahan tempat dari kuburan menjadi persawahan, apa nggak dengar ya rumor-rumornya oleh penggarap dan pada orang tua mungkin nggak dengar ya. Iya. Dengar ya. Demikian sekilas sahabat horor, sekilas saya Dalpaksu mengulik tentang ya rumor yang berkembang di sekitar ini sampai ke areal persawahan yang dulunya bekas kuburan dari masyarakat yang ada di sekitar ini yang dekat, namanya Samudi ya, karena dekat dengan wilayah ini. Terima kasih sahabat horor, itu yang sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat horor bisa ya nanti menyaksikan live kami ya. Entah kapan waktunya kami akan informasikan tentang penelusuran malam yang ini, karena tadi disampaikan bahwa walaupun sekarang zaman modern sudah dilakukan, situasinya tetap ada karena di sekitarnya ada pembangunan. Demikian. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain.